Pemirsa, Gatot Nurmantio masuk dalam nama penerima penghargaan Bintang Mahaputra, dinilai berjasa dan memiliki rekam jejak yang baik saat menjabat sebagai Panglima TNI. Gatot dinilai layak menerima penghargaan dari negara. Namun banyak pihak mempertanyakan alasan dibalik pemberian penghargaan ini pada penggerak kami itu. Benarkah ada nuansa politis yang kental dibalik Bintang Mahaputra untuk Gatot? Laporan utama hadir dengan tajuk Penghargaan Gatot Taklukkan Oposisi. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra dan Bintang Jasa. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra dan Bintang Jasa. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra dan Bintang Tanda Jasa kepada 71 tokoh. Salah satu nama tokoh masuk dalam daftar penerima penghargaan adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Meskipun namanya masuk dalam penerima penghargaan, toh Gatot tak datang ke istana. Menko Polhukam dan pihak istana menyebut Gatot telah melayangkan surat tentang alasannya ketidakhadirannya itu. Beliau menyatakan menerima ini, ya, sehingga tidak bisa hadir penyematannya, gitu. Oke? Ya mungkin isinya ada beberapa yang beliau tidak setuju, mungkin kondisi COVID dan harus memberikan perhatian kepada TNI di suratnya seperti itu dan ditujukan kepada Bapak Presiden dan itu haknya beliau. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Masuknya nama Gatot Nurmantio sebagai penerima Bintang Mahaputra tentu menguak tanya tentang mengapa Gatot yang kini dikenal sebagai penggerak Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI justru diganjar penghargaan oleh Presiden. Sarannya menolak dan saya juga sudah beberapa kali ditanya sama teman-teman media, saya katakan ya sebaiknya menolak ya. Penghargaan itu untuk apa juga gitu. Toh kita tahu yang ngasih ini sebetulnya punya motif lain, bukan motif yang sebenarnya. Bahwa Panglima TNI itu biasanya mendapatkan penghargaan, ya umumnya seperti itu, ya sudah itu rakyat juga sudah tahu tanpa perlu ada formalitas seperti itu. Apalagi kalau kita lihat timingnya ini tidak tepat, bukan waktunya untuk menyampaikan itu. Meskipun mereka mengatakan ada orang lain, iya betul, tapi saya menganggapnya ini ada upaya untuk menjinakkan. Dugaan kuat pun menyeruak tentang benarkah pemberian penghargaan terhadap Gatot Nurmantio kental bernuansa politis? Lebih memiliki nuansa politik yang lebih kental. Kenapa? Karena ini diberikan pada satu momentum di mana pergerakan sosial yang kemarin dimotori oleh kami, di mana kami adalah penggeraknya adalah Pak Gatot Nurmantio sendiri, menghadirkan tantangan dan juga sikap kritis yang cukup memadai terhadap pemerintah. Oleh karena itu, karakter politik ini cenderung lebih signifikan, cenderung lebih vulgar. Meskipun soal timing bisa jadi menjelang 10 November hal itu diberikan, tetapi saya melihat bahwa ini lebih banyak momentum politiknya, aspek politiknya daripada aspek administratif. Bahwa kecenderungan kritisisme masyarakat sipil itu cenderung mudah terfragmentasi, cenderung mudah dijinakkan dengan menggunakan pendekatan politik akomodasi. Dan sejauh ini semuanya tergantung pada kelompok, pada elemen-elemen, apakah mereka mau tunduk begitu saja dengan pendekatan politik akomodasi, ataukah mereka tetap stick pada idealisme, pada gagasan, pada cara pandang yang mereka anggap berbeda dengan pemerintah. Disitulah letak demokrasi itu menemukan relevansinya. Meskipun diduga bermuatan politis, namun sosok Gatot dinilai memang layak menerima penghargaan dari negara atas rekam jejaknya selama ini. Saya pikir kalau muatan politis, iya, kan setiap langkah-langkah kebijakan dilakukan kan pasti muatan politis juga. Itu. Nah, tapi kalau muatan politis
yang mengedepankan kepentingan sesama anak bangsa dan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia, ya saya pikir wajar-wajar saja. Dan itu merupakan bagian penting dari domain politiknya Pak Jokowi yang harus terus beliau lakukan. Sementara pemerintah menampik dugaan adanya udang di balik batu terkait pemberian terhadap Gatot. Gatot dinilai sebagai tokoh yang berjasa pada negara karena pernah duduk di kabinet sehingga ia layak menerima penghargaan. Jadi jangan saya baca di sebuah berita ada orang berkomentar ini pemberian bintang Mahaputra kepada GN ini tidak pada waktunya aneh. Tidak aneh karena dia anggota kabinet dan bersama yang lain. Nah kemarin keputusannya anggota kabinet Pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi, tapi karena terlalu banyak waktu itu, ada yang berbagai lembaga, ada tenaga medis, lalu ditunda. Nah ditundanya memang waktu itu dijanjikan bulan November karena tidak boleh lewat dari bulan Desember itu kita ambil November. Jadi tidak ada yang ini rutin aja bahwa ada macam-macam penilaian, ya biasalah kalau nanti Gatot Nurmantio tidak diberi bintang, orang curiga, ya kan? Kok tidak diberi karena kritis. Kalau diberi, lalu ada yang bilang, wah ini mau membungkam. Tidak ada urusan membungkam. Tidak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia. Penganugerahan tanda kehormatan